Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke materi belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Pak Eka, tolong dibimbing untuk doanya ya. Oh ya, maaf Ibu. Teman-teman, marilah sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Pak Ketua. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau semuanya pada sehat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Oh, masuk semua. Iya, Bu, masuk semua. Iya, sudah siap belajar matematikanya? Sudah dong. Siap, Iya, Bu. matematika pelajaran yang menyenangkan, bukan? Nah, itu dia, Liza. Mantap sekali semangatnya. Oke, di sini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel yang mengenai apa? Masih, Bu. Substitusi. Materi SPLDP substitusi, Bu. Iya, benar sekali. Siapa itu? Lucia ya, Lucia. Baik, Lucia, metode substitusi itu apa ya? Seperti apa sih metode substitusi? Mengganti nilai dari suatu variabel, Bu. Iya, mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan dari persamaan lainnya ya. Nah, jadi di sini sedikit Ibu ulas untuk metode substitusi itu dia menyederhanakan persamaan menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Sehingga nanti kita akan mendapat nilai X dan Y. X dan Y di sini bisa suatu barang ya atau benda. Jadi sebelum masuk ke eliminasi, metode eliminasi, di sini ada peta konsepnya. Yang pertama, cara penyelesaian SPLDP pertemuan sebelumnya apa aja? Grafik ya, grafik, kemudian metode substitusi, kemudian ini kita masuk ke metode eliminasi. Oke, ini kompetensi dasar kita. Kalian bisa baca sendiri. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu melalui pembelajaran model problem based learning, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian SPLDP metode eliminasi dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran model problem based learning, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual SPLDP metode eliminasi dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke masalah, langkah-langkah pembelajaran kita, hari ini kita akan berdiskusi bersama di dalam kelompok. Nanti Ibu akan membagikan LKPD, kemudian setelah diskusi, perwakilan dari dua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang coba amati dan cermati masalah yang Ibu tayangkan di PowerPoint di depan. Coba Gea dibaca masalahnya.
Ya, jadi di fase 1 ini masalahnya adalah di Desa Mekarjaya terdapat 3 persimpangan jalan. Kepala desa berencana membangun tugu yang berguna untuk mempermudah kendaraan dalam berlalu lintas di jalan desa. Kepala desa membuat sketsa gambar untuk 3 tugu tersebut seperti gambar di bawah. Ketiga tugu memiliki tinggi yang berbeda-beda dan tersusun dari 2 bentuk, yaitu bentuk segi 6 dan persegi panjang seperti pada gambar di atas. Pada gambar di bawah. Berapakah tinggi tugu yang paling pendek? Iya, terima kasih Gea. Ya, Nah, Bu. siapa yang mau bertanya? Untuk masalah ini apa yang harus kita ketahui dulu? Bagaimana cara mengeliminasi? Mungkin Bu, kita misalkan Gimana? kita misalkan dulu mungkin yang segi 6-nya itu X, yang segi panjangnya itu Y. Jadi kalau dari gambar 1 kita dapat 3X tambah 3Y sama dengan 21. Kemudian tugas kedua, itu kan ada 3 buah berbentuk segi 6. Jadi 3X ditambah 2Y sama dengan 19. Jadi mungkin pertanyaan yang terakhir itu adalah X tambah 2Y berapa? Iya, benar sekali Gea ya. Udah pintar ya. Kemarin pasti belajar dulu di rumah ini. Iya, Oke. karena materi dari Ibu gampang dibaca, Bu, mudah dibaca. Iya. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita tonton dulu video pembelajaran. Nah, ini videonya. Bentar ya. Kita harus mengetahui dulu gimana sih cara-cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah menggunakan metode eliminasi. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab SPLDV bagian kedua, yaitu tentang menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan membahas bagian ketiga, yaitu tentang menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami maksud dari metode eliminasi, lalu menentukan solusi dari SPLDV menggunakan metode eliminasi. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Metode eliminasi. Sebelum kita belajar menggunakan metode eliminasi, kita harus tahu dulu metode eliminasi itu apa. Eliminasi artinya penghilangan. Dalam aljabar, metode eliminasi merupakan salah satu cara menyelesaikan bentuk aljabar dengan menghilangkan suatu variabel sehingga tersisa variabel lainnya. Contoh, misalkan ada persamaan 2x ditambah 5y sama dengan 12. Lalu ternyata ada persamaan lain, yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 8. Coba perhatikan, kalau kita kurangkan persamaan pertama sama persamaan kedua, jadinya begini kan, 2x dikurang 2x habis, 5y dikurang 3y jadinya 2y, 12 dikurang 8 jadinya 4. Di sini kan tersisa tinggal 2y sama dengan 4. Berarti y-nya sama dengan 2 kan? Dari sini kita bisa lihat yang tadinya ada 2 variabel yaitu x dan y, kita proses menjadi tinggal satu variabel y aja kan? Nah, proses menghilangkan variabel x ini adalah salah satu contoh penggunaan metode eliminasi. Bisa dipahami kan? Bagaimana cara menggunakan metode eliminasi untuk menyelesaikan SPLDV?
Kita langsung aja ke contoh soalnya ya, sambil Pak Beni jelaskan langkah-langkah menggunakan metode eliminasi. Contoh soalnya kayak gini. Tentukan solusi dari persamaan X dikurang Y sama dengan 1 dan 2X dikurang Y sama dengan 4 dengan metode eliminasi. Soal ini sudah dibahas juga dengan metode substitusi di video sebelumnya ya. Nanti kalian bandingkan aja metode mana yang paling mudah kalian gunakan. Di sini ada dua persamaan. Persamaan pertama X kurang Y sama dengan 1, lalu persamaan keduanya 2X dikurang Y sama dengan 4. Langkah pertama, letakkan kedua persamaan ke dalam urutan yang sama. Maksudnya kayak gini, kalau persamaan pertama X dulu baru Y, persamaan kedua juga ditulis X dulu baru Y ya. Nah, di sini kan sudah sama urutannya. Jadi kita langsung aja ke langkah kedua. Samakan koefisien salah satu variabel. By the way, koefisien itu artinya angka yang ada di depan variabelnya ya. Kalian boleh pilih bebas. Yang mau disamakan mau koefisien X atau koefisien Y. Tapi karena di soal ini koefisien Y-nya udah sama-sama 1, berarti langkah kedua udah beres. Langkah ketiga, eliminasi variabel yang koefisiennya udah sama. Di sini kan koefisien variabel Y-nya udah sama. Berarti Y yang kita eliminasi. Cara eliminasinya gimana? Gini guys, kalau tandanya sama, kita kurangkan kedua persamaan ini. Tapi kalau tandanya beda, berarti kita jumlahkan kedua persamaan ini. Kita lihat lagi, tanda di variabel Y kan sama-sama negatif tuh. Jadi yang atasnya negatif nih, yang bawah negatif juga. Nah, karena tandanya sama, maka kita kurangkan kedua persamaan ini. Jadinya, X dikurang 2X sama dengan minus X. Minus Y dikurang minus Y lagi, berarti habis dong ya kan? Lanjut, 1 kurang 4 sama dengan minus 3. Berarti, minus X sama dengan minus 3. Jadi, X-nya sama dengan 3 dong, ya kan? Nah, dapat deh nilai X-nya. Terus untuk mencari nilai Y, kita ulang lagi langkah pertama sampai langkah ketiga ini. Nah, itu dia videonya. Nah, dari sana tadi kita sudah melihat apa sih eliminasi tadi? Penghilangan ya. Di sini kita menghilangkan salah satu variabel, entah itu X atau bisa juga itu Y. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita samakan dulu salah satu koefisien dari variabel X atau Y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Kemudian yang kedua, hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Kemudian yang ketiga, ulangi kedua langkah untuk mendapatkan variabel yang belum diketahui. Ini maksudnya kedua langkah itu langkah 1 dan langkah kedua ya. Kemudian langkah keempat, lakukan hingga mendapatkan penyelesaiannya, yaitu nilai X dan Y. Nah, sebelum kalian menyelesaikan masalah ini, Ibu akan membagi kelompok. Ini nama-nama kelompoknya ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok, masing-masing 3 orang. Kelompok 1 ada Gea, Benti, Eka. Kemudian kelompok 2 ada Lucia, Novita, dan Liza. Kemudian untuk kelompok 3 itu Deta, Fadila, dan Ivo. Nah, silakan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Oke, jangan ribut ya. Kursi dan mejanya tolong jangan digeser, tapi diangkat. Ya, Bu. Iya, Bu. Tolong Baik, Bu. ketua kelas bantu Ibu membagikan LKPD-nya. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya.
Nah, sekarang silakan berdiskusi dan bekerja sama bersama kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan masalah pada LKPD-nya. Kalian boleh mencari sumber dari buku maupun bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sudah? Nah, di sana kalian sudah melihat LKPD-nya, di sana ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama kita harus memahami masalah terlebih dahulu. Nah, di dalam memahami masalah, kita harus menuliskan informasi penting dari permasalahan tersebut. Permasalahan yang tugu tadi ya, ada 3 tugu yang Bapak Kepala Desa buat tadi. Jadi kalian buat diketahui, kemudian ditanyanya. Kemudian langkah selanjutnya membuat rencana. Setelah kalian membuat informasinya, buatlah ke dalam model matematika dari informasi yang penting. Kemudian melaksanakan rencana. Nah, di dalam melaksanakan rencana ini juga terdapat langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu menyamakan salah satu koefisien variabelnya. Kemudian langkah kedua menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel X atau Y. Kemudian langkah ketiga, setelah diketahui nilai salah satu variabel, lakukan eliminasi untuk mendapatkan variabel yang belum diketahui. Selanjutnya langkah keempat itu menjawab pertanyaan yang diminta atau permintaan soal, yaitu kalian membuat kesimpulan dari penyelesaian soal. Nah, ini masalah yang kedua. Jadi di LKPD itu ada 2 permasalahan. Permasalahan yang pertama yang tadi, kemudian yang keduanya yang ini ya, Pak Rasto memiliki lahan berbentuk persegi panjang. Nah, kalian bisa baca sendiri di LKPD-nya. Sekarang silakan diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya dengan Ibu ya, kalau ada yang tidak jelas. Iya, Bu. Tolong ya tertib dalam mengerjakan, semuanya harus bekerja. Jangan hanya 1 atau 2 orang saja. Itu Liza dengan Eka jangan ngobrol terus ya. Kerjakan Ya, Bu. LKPD-nya. Bu, Dila Nah, nggak Bu. mau ngajarin, Bu. Bu, Fadila nggak mau Kenapa? ngajarin. Ada Kita yang udah bisa, Bu. Makanya saya nggak ngajarin. Ayo siapa yang bisa? Bantu. Bantu ya kelompoknya. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Karena di sini Ibu menilai keaktifan kalian, kolaborasi kalian gimana di dalam kelompoknya. Oke, sudah selesai belum LKPD-nya? Kayaknya Ibu udah keliling, Sudah, udah Bu. Ibu lihat Sudah. udah pada selesai nih. Iya, Bu, sudah, Bu. Ya, sudah, Hampir, Ya, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Di sini Ibu minta dua kelompok saja ya. Karena yang satu membahas masalah satu, kelompok kedua nanti membahas masalah kedua. Siapa yang mau maju? Kelompok siapa ini? Saya, Bu, boleh, Bu. Oke, silakan Fadila. Izin share screen ya, Bu. Iya. Kelompok lain diperhatikan presentasi temannya ya. Kalau ada tanggapan, tolong dibuat di dalam LKPD-nya. Baik, Bu. Ya, Bu, sudah terlihat, Bu. Iya, sudah Fadila. Ya, ya, ini tadi permasalahan pertama yang kita baca sama-sama tadi.
Terus untuk menyelesaikan permasalahan ini, pertama kata Ibu tadi kita harus memahami masalahnya dulu dengan menuliskan informasi penting di masalah tersebut. Nah, dari gambar ini di tugu 1 itu dibentuk oleh 3 segi 6 dan 3 persegi panjang yang tingginya 20 cm. Terus di tugu 2 itu terdiri dari 3 segi 6 dan 2 persegi panjang yang tingginya 19 cm. Di tugu 3 itu terdiri dari 1 segi 6 dan 2 persegi panjang, tapi tingginya masih belum diketahui, itu yang ditanya Bu. Ya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan informasi, kita membuat rencana. Di rencana ini kita misalkan segi 6 itu sebagai X dan persegi panjang itu sebagai Y. Yang pertama itu tadi kita punya 3 segi 6 dan 3 persegi panjang, jadi 3X tambah 3Y. Selanjutnya ada 2X tambah 3Y sama dengan 19, itu dari tugu kedua. Kemudian yang ditanya itu tugu ketiga, X ditambah 2Y berapa tingginya, seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya setelah itu langkah pertama kita harus menyamakan salah satu koefisien dari variabel X atau Y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan dengan konstanta yang sesuai. Nah, dari yang ini tadi ternyata kita lihat variabel Y itu sudah memiliki koefisien yang sama-sama 3 Bu. Nah, selanjutnya langkah kedua kita hilangkan yang koefisiennya sudah sama. Jadi dengan cara kita kurang 3Y dikurang dengan 3Y habis Bu. Misalnya ini 3X kita kurangkan dengan 2X hasilnya X, kemudian 21 kita kurangkan dengan 19 hasilnya 2. Selanjutnya setelah kita eliminasi, kita hilangkan Y, kita mau hilangkan X-nya Bu sekarang. Caranya gimana? Caranya tadi ini 3 dengan 2 ini kita balik, yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 3. Nah, hasilnya ketika yang persamaan atas kita kali 2, hasilnya 6X tambah 6Y sama dengan 42. Terus persamaan bawah kita kali 3, hasilnya 6X tambah 9Y sama dengan 5. Nah, di sini X-nya, koefisiennya sudah sama, kita kurangkan. 6X dikurang 6X, habis. Selanjutnya 6Y kita kurang dengan 9Y, hasilnya itu min 3Y. Kemudian 42 kita kurang dengan 5, hasilnya itu min 15. Jadi untuk mencari nilai Y itu langsung bisa kita bagikan, min 15 dibagi dengan min 3, yang hasilnya Y itu 5. Kita udah dapat nih Bu, X sama Y-nya. Tapi tadi pertanyaannya itu mencari tinggi tugu ketiga. Caranya gimana? Dengan cara kita substitusi. Di X-nya tadi yang 2 itu, X-nya tadi kita ganti 2, Y-nya kita ganti dengan 5. Sehingga kita peroleh 2 kali 2 ditambah 5. 4 tambah 5 jadi hasilnya 9 cm. Seperti itu Bu, itu hasil diskusi kelompok kami. Nah, gimana jawabannya? Apakah ada perbedaan? Apakah sudah benar hasil dari diskusi kelompok Fadila? Kami ada beda sedikit, Bu. Kami kayak salah, Bu. Salah? Gimana salahnya, Ipo? Menyamakan koefisiennya salah, Bu. Kami. Oh, nanti harus lebih teliti lagi ya dalam mengerjakannya, Ipo dan teman-temannya. Ya, siap, Bu. Oke, sudah bagus ya, Fadila. Silakan kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Bu Fadila. Oke, selanjutnya masalah kedua. Siapa nih? Kelompok mana yang mau maju? Saya, Bu. Oke, Saya, Bu. Sia. Ya, izin Silakan, saya screen ya. Ya. Nah, ini Bu untuk masalah kedua tadi terkait dengan luas lahan tadi ya, Bu ya. Iya. Lahan kasto. Nah, dari soal tersebut kami berdiskusi tadi bahwa yang diketahui dari soal itu adalah panjang dan lebar dari lahan tersebut.
Sedangkan yang ditanya adalah nilai X dan nilai Y. Nah, langkah penyelesaian kami yang pertama itu membuat rencana, yaitu kami memodelkan ke dalam bentuk matematika persamaan linearnya. Untuk persamaan 1 itu X plus 3Y sama dengan 7 untuk lebarnya, ya. Lalu untuk panjangnya itu 2X plus Y sama dengan 9. Setelah dapat dua persamaan ini, lalu kami untuk menyelesaikannya itu menyamakan salah satu koefisiennya, karena dari kedua persamaan ini konstantanya belum sama, Bu. Koefisiennya belum sama. Jadi kami samakan dulu dengan cara mengalihkan dengan konstanta yang sesuai. Di sini ada X plus 3Y sama dengan 7 dan 2X plus Y sama dengan 9. Kami mau mengeliminasi nilai X. Jadi kami kali untuk persamaan 1 dikalikan dengan 2 dan persamaan 2 kami kali dengan 1 sehingga didapat persamaannya 2X plus 6Y sama dengan 14 dan 2X plus Y sama dengan 9. Nah, karena koefisien X itu sudah sama, akhirnya kami bisa melakukan operasi eliminasi dari kedua persamaan tersebut, yaitu didapat hasil Y sama dengan 1. Nah, setelah mengetahui nilai Y adalah 1, kami melanjutkan untuk eliminasi variabel Y. Nah, karena sekali lagi koefisiennya sama, nah ini kami samakan dulu dengan mengalihkan yang pertama itu dengan kali 1, dan yang kedua itu dikalikan dengan kali 3, supaya nilai koefisien di Y-nya sama. Nah, setelah dioperasikan, didapatlah hasil nilai X-nya itu adalah 4. Sehingga eliminasi dari hasil eliminasi itu, nilai X adalah 4 dan nilai Y adalah 1, Bu. F1. Oh iya, X Oke, dengan ya. Oke, gimana jawaban dari Lucy? Apakah ada yang berbeda dari kelompok lain? Sama, Bu. Sama semua ini? Ya, Bu, insya Allah sama. Wah, udah pada pinter ini anak-anak Ibu. Oke, sudah bagus Lucia penjelasannya, hasil diskusinya ya. Jadi ketika kita mau mengeliminasi suatu variabel, kita harus menyamakan dulu koefisiennya, baru salah satu variabelnya bisa kita eliminasi. Oke, sudah paham semua? Di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak Beda, ada, Bu. Sudah paham, Bu. ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan mengadakan tes evaluasi. Oke, jangan berisik ya. Nah, silakan kalian baca dan buat di buku latihan. Ini tesnya ada 2 soal. Kalau sudah, nanti dikumpul di meja Ibu. Sudah, Bu, sudah siap. Sudah selesai semuanya? Udah, Bu. Ya, Bu. Nah, ayo kumpul. Dan saya terakhir jadi koreksi ya, Bu, ya. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, ayo kita sama-sama simpulkan tentang pembelajaran kita. Siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Liza. Menyelesaikan metode Ya, eliminasi itu adalah metode yang menghilangkan salah satu variabel. Jika ingin mencari atau menentukan nilai terlebih dahulu, maka yang perlu dilakukan adalah mengeliminasi variabel X. Begitupun sebaliknya, Bu.
Terus jika variabel yang akan dihilangkan dari dua persamaan yang diketahui tidak memiliki koefisien yang sama, maka koefisien dari perubahan yang akan dihilangkan boleh dikalikan dengan suatu bilangan, sehingga koefisien perubahan yang akan dihilangkan menjadi sama. Iya, tepat sekali. Terima kasih ya Liza sudah membantu Ibu. Jadi metode eliminasi itu adalah metode yang menghilangkan salah satu variabel X atau Y dengan catatan koefisiennya harus disamakan terlebih dahulu. Oke, tidak ada pertanyaan, sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah paham Sudah, semua Bu, anak-anak? sudah paham. Alhamdulillah paham, Bu. Oke, baik itu saja materi kita untuk hari ini. Terima kasih semua kelompok sudah berpartisipasi dalam mengerjakan tugas dengan baik, LKPD-nya dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua dan membawa berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, jangan lupa ya, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari metode gabungan. Oke, tetap semangat semuanya. Baik, Bu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa minggu depan, Ibu. Iya, sampai jumpa. Sehat-sehat terus semuanya ya. Iya, Bu. Ibu juga Baik, Bu. sehat terus ya. Terima kasih, Ibu.